Akhirnya aku menikah dengan Topan, pria yang selama ini aku cintai meskipun dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah Elin yang baru pulang dari Korea untuk operasi wajah secara total. Mungkin ini terdengar konyol, tapi hanya itulah yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan dia. Aku tahu percintaan ini tidak murni, tapi lambat laun dia akan mencintaiku sebagai Dewi, bukan Elin. Kenapa nggak kawin aja sih bang? Kan enak. Gua tabok lu, Nak. Ya kan katanya minta solusi. Ya tapi yang bener dong. Tapi bener sih bang, gue juga setuju kalau lu nikah. Setujunya dari mana, hah? Ya kan lu emang udah sepantasnya nikah bang, di umur segini. Ya bukan soal umur, Yot. Ini kan soal kesiapan hati. Lagian gue juga gak punya perasaan sama sekali sama dia. Tapi kan perasaan bisa dibentuk bang. Lu juga setuju, Dot, gue nikah? Ya setuju aja, kenapa enggak? Hah, enggak. Enggak ada yang bener lu berempat. Kalau lu, Bi, gimana menurut lu? Ya, gua aja pengen nikah bang di umur segini. Masa lu nggak mau sih? Ya, sama aja lagi lu. Nah, kalau lu nggak mau, ya si Robi aja yang nikah sama si Dewi. Ide bagus tuh. Dengan Teh Dewi nikah sama si Robi, otomatis kan Teh Dewi tinggal di rumah si Robi. Apaan sih lu? Tanya dulu, Teh Dewinya mau nggak sama gua? Jangan. Enggak setuju gue. Lah, kenapa bang? Ya sayang aja. Cewek baik kayak gitu kawin sama bajingan kayak si Robi. Ya mending sama gua. Ya udah makanya kawin sama lu, kawin aja sama lu. Masalahnya dia mau nggak sama gua? Yakin mau, ya? bang. Yakin mau bang. Yakinnya? Ya, lu nggak jelek-jelek amat bang. Iya bang. Lagian kan cuma pura-pura bang. Apa susahnya? Iya, cuma itu solusinya. Udah deh, aman kalau lu kawin sama dia. Ya kalau lu belum cinta, ya udah nggak usah tidur bareng dulu. Anggap aja orang lain. Udah beres. Tapi dosa Dot, nggak bisa pernikahan dijadiin mainan kayak gitu. Lah, tumben lu si Raja Mokel bisa ceramah kayak gitu. Apa iya nggak ada solusi lain selain nikah pura-pura? Ya nggak terlalu buruk sih sebenarnya. Cuman lucu aja kayaknya kalau harus pura-pura. Apa gue coba dulu ya ngomong sama dia? Siapa tahu ternyata dia juga setuju sama solusi ini. Iya deh. Kaget, kirain udah tidur. Lagi ngapain? Enggak, lagi ngelamun aja. Si Babe mana? Udah tidur. Oh, iya. Kamu udah ngantuk belum? Kenapa emang? Saya mau ngomongin itu. Ngobrolnya di luar aja yuk. Iya ya. Setelah saya pikir-pikir, ada benernya juga ternyata si Babe. Soal apa? Itu yang nikah pura-pura itu. Tapi saya nggak maksa. Saya cuma mau nanya, menurut kamu solusi itu gimana gitu? Jujur Pan, sebenarnya saya sama sekali nggak keberatan. Toh itu cuma pura-pura. Lagian nggak mungkin juga kita jatuh cinta, ya kan? Ya itu justru nggak mungkin lah. Tapi emang nggak kenapa-napa kalau status kamu jadi bersuami? Kan itu mempersulit jodoh kamu. Sekarang siapa laki-laki yang mau sama kamu kalau status kamu aja udah nikah? Justru saya bangga punya status menikah. Karena saya punya firasat Pan. Suatu hari pacar saya bakal nyusulin saya ke sini buat minta maaf lah atau apalah. Pacar kamu yang ngebatalin pernikahan kemarin? Iya, dan kalau itu beneran terjadi, dia nggak bakal ganggu saya lagi karena saya udah bersuami. Oh, iya paham. Terus? Terus apa? Kita mau nikah aja ini. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Insani binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Akhirnya aku menikah dengan Topan, pria yang selama ini aku cintai meskipun dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah Elin yang baru pulang dari Korea untuk operasi wajah secara total. Mungkin ini terdengar konyol, tapi hanya itulah yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan dia. Aku tahu percintaan ini tidak murni, tapi lambat laun dia akan mencintaiku sebagai Dewi, bukan Elin. Topan Dewi
dan Beb menghadapi situasi sulit di rumah yang mereka tinggali bersama. Pak Haji datang memberikan 3 solusi. Salah satu dari mereka harus pergi, mereka harus menikah, atau mencari solusi lain yang bisa diterima masyarakat. Topan dan Dewi kebingungan karena mereka tidak ingin mengusir siapapun, tapi juga tidak mau menikah begitu saja tanpa perasaan. Pak Haji menegaskan bahwa ini adalah demi menjaga nama baik mereka di mata warga. Perdebatan terjadi. Beb menyarankan agar Topan saja yang keluar dari rumah, tapi Topan keberatan karena rumah itu dibeli untuk Beb setelah rumah lamanya terbakar. Dewi pun berpikir untuk pergi, tapi tidak tahu harus tinggal di mana. Di tengah kebingungan itu, muncul ide pernikahan pura-pura. Awalnya, Topan sangat menolak, merasa bahwa pernikahan bukan mainan. Namun Dewi menganggap bahwa menikah bisa membantunya menghindari masalah dengan mantan tunangannya yang membatalkan pernikahan mereka sebelumnya. Pak Haji dan Beb mendukung gagasan ini, mengatakan bahwa pura-pura menikah tidak akan mengubah kehidupan mereka secara drastis. Warga tidak akan lagi membicarakan mereka, dan situasi rumah akan lebih tenang. Meskipun Topan masih ragu, Dewi tampaknya sudah memutuskan bahwa ini adalah jalan terbaik. Ia merasa bahwa memiliki status menikah akan membuat mantan tunangannya tidak mengganggunya lagi, dan ia pun siap untuk menjalani pernikahan pura-pura ini. Akhirnya, pernikahan pura-pura pun dilangsungkan. Topan dengan berat hati menerima keputusan itu, sementara Dewi tampak lebih siap dan ikhlas. Namun, setelah pernikahan berlangsung, sebuah rahasia besar terungkap. Dewi sebenarnya adalah Elin, seorang wanita yang telah menjalani operasi plastik di Korea. Ia melakukan semua ini demi mendapatkan kesempatan kedua bersama Topan, berharap bahwa suatu hari nanti Topan akan mencintainya sebagai Dewi, bukan sebagai Elin. Topan tidak mengetahui kebenaran ini dan menjalani hari-harinya dengan anggapan bahwa pernikahan ini hanyalah sandiwara. Sementara itu, Dewi atau Elin berusaha keras untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang Topan. Seiring berjalannya waktu, Topan mulai merasa aneh dengan sikap Dewi. Ia merasakan kehangatan yang tidak seharusnya ada dalam sebuah pernikahan pura-pura. Meski berusaha menyangkal, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perlahan-lahan ia mulai nyaman dengan keberadaan Dewi. Namun, konflik kembali muncul ketika mantan tunangan Dewi datang mencari tahu tentang status pernikahan mereka. Ia merasa ada yang aneh dan mencurigai bahwa pernikahan ini hanyalah tipu muslihat. Situasi semakin memanas ketika Robi, salah satu kenalan mereka, mulai menaruh hati pada Dewi dan mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Dewi jika pernikahannya dengan Topan hanyalah sandiwara. Topan mulai merasa terpojok dan kebingungan dengan perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan Dewi begitu saja, tetapi ia juga tidak mau mengakui bahwa ia mungkin memiliki perasaan terhadapnya. Beb dan Pak Haji terus memberi nasihat, mengingatkan bahwa menikah bukanlah permainan dan harus ada komitmen yang jelas. Dewi sendiri mulai bimbang. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya ingin mendapatkan cinta Topan kembali. Tapi apakah ini caranya yang benar? Ia tidak ingin pernikahan mereka hanya menjadi formalitas tanpa makna. Sementara itu, Topan masih belum menyadari bahwa Dewi adalah Elin. Puncak konflik terjadi ketika mantan tunangan Dewi datang langsung ke rumah mereka dan menantang Topan. Ia ingin mengungkapkan bahwa pernikahan mereka hanyalah pura-pura dan ingin membawa Dewi kembali. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Dewi berdiri di samping Topan dan dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah istri sah Topan dan tidak ingin kembali ke masa lalu. Topan terkejut dengan ketegasan Dewi. Ia menyadari bahwa di balik semua sandiwara ini, ada sesuatu yang nyata dalam kebersamaan mereka. Ia mulai melihat Dewi bukan hanya sebagai wanita yang terpaksa menikah dengannya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dengan penuh keyakinan,
ia memegang tangan Dewi dan menyatakan bahwa pernikahan mereka bukanlah sekadar pura-pura lagi. Dewi menangis bahagia, merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, ia masih menyimpan satu rahasia besar yang belum terungkap, identitas aslinya sebagai Elin. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti Topan akan bisa menerima kebenaran itu atau malah membencinya karena telah menyembunyikan sesuatu yang begitu besar darinya. Cerita ini berakhir dengan momen penuh emosi antara Topan dan Dewi. Meskipun banyak kerintangan dan kebohongan dalam perjalanan mereka, perasaan yang tumbuh di antara mereka terasa semakin nyata. Namun, masih ada pertanyaan besar yang menggantung. Bagaimana reaksi Topan jika suatu hari nanti ia mengetahui siapa Dewi sebenarnya?